Hai anak-anak, bersama Bu Christine, kita akan belajar bersama-sama tentang pengukuran. Nah, apa sih pengukuran itu? Kalian pasti pernah melakukan pengukuran. Coba perhatikan gambar yang ada ini. Ada pipa, kemudian ada mistarnya. Nah, itulah proses pengukuran. Proses pengukuran adalah membandingkan benda yang akan diukur dengan alat ukurnya. Jadi ada benda, ada alat ukurnya. Anak-anak, siapa yang tidak pernah melakukan pengukuran? Berikutnya adalah kita akan mempelajari apa sih alat ukur yang kita bisa pakai. Ada 3, yaitu alat ukur panjang, alat ukur massa, dan alat ukur waktu. Alat ukur panjang terdiri dari 3 yang akan kita pelajari, yaitu mikrometerskop, jangka sorong, dan mistar. Nah, yang pertama ini mistar. Mistar ini punya ketelitian 1 mm. Dan mistar inilah yang sering kali kalian pakai dan biasa disebut dengan penggaris. Alat ukur yang kedua yaitu jangka sorong. Jangka sorong punya skala utama dan punya skala nonius. Jangka sorong terdiri dari rahang atas dan rahang bawah. Rahang atas untuk mengukur diameter dalam sebuah pipa, sedangkan rahang bawah untuk mengukur diameter luar sebuah pipa. Juga ada tangkai ukur untuk mengukur kedalaman. Anak-anak, jangka sorong ini ketelitiannya adalah 0,1 mm. Jadi lebih teliti daripada mistar. Jangka sorong juga biasanya sering kali dipakai juga di lab. Berikutnya adalah mikrometerskop. Mikrometerskop ini terdiri dari skala utama dan skala nonius. Anak-anak, skala utama dan skala nonius. Ada poros tetap dan poros geser. Poros tetap dan poros geser ini untuk menjepit benda yang akan diukur. Anak-anak, mikrometerskop ini ketelitiannya adalah 0,01 mm. Jadi, mikrometerskop lebih teliti daripada jangka sorong dan paling teliti di antara ketiga alat ukur panjang ini. Alat ukur massa. Alat ukur massa ada 2 bagian yang akan kita pelajari, yaitu yang dipakai di lab sebagai penelitian atau percobaan, juga alat ukur yang kita biasa pakai atau temui dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti yang ada di pasar atau yang ada di swalayan. Alat ukur massa ada yang dipakai di lab yaitu Ohaus, neraca Ohaus. Neraca Ohaus ini ada yang digital dan juga ada yang analog. Ada 2 lengan, 3 lengan, dan 4 lengan. Alat ukur yang dipakai untuk perdagangan, alat ukur massa yang dipakai untuk perdagangan, ada alat ukur yang sebelah kiri ini gambar yang kalian lihat, ini untuk biasanya beras, tepung, berkarung-karung itu ya besar-besar. Sedangkan yang di tengah, yang atas itu adalah untuk mengukur, biasanya dipakai di toko-toko perhiasan emas. Berapa gram sih gelangnya, berapa gram sih kalungnya, begitu. Nah, alat ukur waktu, siapa yang nggak punya, yang nggak pernah pakai? Nah, arloji, itu jam tangan. Ada juga jam pasir, jam matahari. Yang paling teliti adalah stopwatch. Jadi anak-anak, alat ukur waktu yang paling teliti adalah stopwatch. Bisa digital, bisa analog. Nah, anak-anak, perhatikanlah
apa yang sudah kita pelajari ini tentang alat ukur. Terima kasih.